Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Askia Yun dengan NIM 25033161941. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resum mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus berdasarkan sumber buku PPD dan juga video pembelajaran. Anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan anak yang memiliki keterbatasan atau hambatan dalam aspek fisik, mental, emosional, sosial, maupun intelektual, sehingga memerlukan perhatian dan layanan pendidikan yang khusus. Kondisi ini dapat dipahami dari berbagai aspek, yaitu aspek biologis, psikologis, dan juga sosial budaya. Secara biologis, ABK dapat disebabkan oleh faktor genetik atau gangguan pada otak, seperti cerebral palsy. Kemudian secara psikologis berkaitan dengan gangguan seperti autis dan ADHD yang memengaruhi perilaku dan interaksi. Sedangkan secara sosial kultural, ABK dilihat dari ketidakmampuan anak dalam menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai calon pendidik, sangat penting bagi kita untuk memahami anak berkebutuhan khusus. Hal ini karena pendidikan merupakan hak semua anak tanpa terkecuali, termasuk ABK. Dengan memahami karakteristik mereka, dapat memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dan membantu mereka mengembangkan potensi secara optimal. Secara umum, anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua, yaitu bersifat sementara dan juga bersifat permanen. Anak berkebutuhan khusus sementara biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti trauma, lingkungan, atau kesulitan adaptasi budaya dan bahasa. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berkembang menjadi permanen. Sementara itu, anak berkebutuhan khusus permanen disebabkan oleh faktor internal atau bawaan, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, intelektual, maupun gangguan perkembangan lainnya. Terdapat berbagai macam anak berkebutuhan khusus, di antaranya adalah tunagrahita, yaitu anak dengan keterbatasan intelektual dan kemampuan adaptif. Kemudian, anak dengan kesulitan belajar, seperti disleksia yang mengalami kesulitan membaca, kemudian deskalkulia yang kesulitan dalam matematika, serta desgrafia yang mengalami kesulitan menulis. Selain itu, terdapat anak dengan gangguan perilaku dan emosi atau tunalaras yang mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi dan berinteraksi sosial. Terdapat pula gangguan komunikasi yang meliputi kesulitan berbicara maupun memahami bahasa. Anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu mengalami hambatan dalam menerima informasi melalui suara. Sementara itu, anak tunanetra mengalami gangguan penglihatan yang memengaruhi proses belajar. Ada juga anak dengan gangguan fisik atau kesehatan seperti tunadaksa, serta anak dengan cacat berat atau multiple disabilities yang memiliki lebih dari satu jenis hambatan. Di sisi lain, terdapat anak cerdas dan berbakat yang memiliki potensi tinggi namun tetap memerlukan layanan pendidikan khusus agar tidak mengalami hambatan dalam perkembangan emosional maupun sosial. Dalam hal pendidikan, terdapat beberapa layanan yang dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, yaitu pendidikan segregatif seperti sekolah luar biasa, pendidikan terpadu, serta pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif menjadi salah satu pendekatan yang penting karena memberikan kesempatan bagi semua anak untuk belajar bersama dalam satu lingkungan tanpa diskriminasi. Dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang beragam, sehingga memerlukan pendekatan dan layanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan mampu mengembangkan potensi setiap anak secara optimal. Demikian resum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.